IPS bersama Ibu Erni Melati Sari. Halo, Assalamualaikum anak-anak ibu di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa baik, sehat, dan tetap semangat. Karena situasi COVID-19, maka anak-anak masih belajar di rumah. Serta didik semua, bersama saya, Ibu Erni Melati Sari, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Peserta didik yang keren-keren, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian interaksi sosial, 2. Syarat interaksi sosial, dan 3. Faktor yang mendorong interaksi sosial. Peserta didik semuanya, sebelumnya mesti tahu dong bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Artinya, interaksi sosial akan berlangsung seumur hidup selama manusia masih tinggal dan dalam masyarakat. Kenapa ya? Karena interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tak bisa hidup tanpa teman atau orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang paling penting kita garis bawahi adalah di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar interaksi antar individu dan individu. Gambar yang kedua merupakan interaksi antara individu dan kelompok, yaitu suasana belajar di dalam suatu ruangan atau kelas. Sedangkan gambar yang ketiga adalah interaksi antar kelompok dan kelompok, seperti permainan dalam sepak bola. Berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial antara lain kontak sosial. Sifat-sifat kontak sosial, yang pertama, kontak sosial yang bersifat positif atau negatif. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerjasama, sedangkan kontak sosial yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Sifat kontak sosial yang kedua yaitu kontak sosial yang bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial yang bersifat primer adalah bertemu muka secara langsung. Misalnya seperti dalam gambar berikut, kontak guru dan siswa di dalam kelas, jabat tangan, dan sebagainya. Kontak sosial bersifat sekunder yaitu kontak sosial melalui suatu perantara. Misalnya menitipkan pesan lewat HP atau lewat seseorang, seperti pada gambar seorang siswa sedang menanyakan tugas kepada temannya. Tahap penting dalam komunikasi ada 3 hal ya. Yang pertama adanya encoding, yaitu gagasan yang akan dikomunikasikan yang berwujud dalam kalimat atau gambar. Yang kedua penyampaian. Yang ketiga decoding, yaitu proses pencernaan dan memahami kalimat serta gambar yang diterima. Seperti pada gambar berikut, pada saat sekarang ini komunikasi yang dilakukan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 adalah melakukan kegiatan-kegiatan online, misalnya seperti webinar. Komunikasi yang dilakukan berupa menyebarkan berbagai macam bentuk undangan dalam bentuk online. Berikutnya kita akan mempelajari tentang faktor yang mendorong interaksi sosial. Faktor yang mendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Imitasi suatu tindakan meniru orang lain baik dalam sikap maupun tingkah laku. Seperti kita lihat gaya seorang anak meniru tingkah pola orang tuanya. Faktor pendorong interaksi sosial yang kedua adalah sugesti, yaitu
pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap, maupun perilaku, sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Gambar berikut memperlihatkan bahwa Insinyur Soekarno yang memiliki karisma yang cukup tinggi, sehingga dengan adanya karisma tersebut menjadi sumber sugesti dalam melakukan interaksi sosial. Yang keempat adalah simpati, yaitu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dalam proses simpati ini, seseorang turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Seperti dalam gambar, memberikan bantuan merupakan salah satu bentuk dari simpati suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya. Peserta didik sekalian, faktor yang mempengaruhi interaksi yang terakhir atau yang keempat adalah adanya empati. Empati itu adalah simpati yang mendalam yang mendapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Seperti pada suku Asmat dan Dani di Papua, ada tradisi potong jari untuk menghormati dan merasakan kepidian keluarga yang sedang berkabung. Atau seperti dalam gambar yang Ibu tampilkan berikut, empati, bentuk dari empati adalah relawan yang merupakan salah satu bentuk dari peduli kepada orang yang tertimpa musibah. Peserta didik sekalian, sampailah kita pada akhir pelajaran pada kali ini. Apa simpulannya? Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.